Shalom Bapak Ibu, kita akan bicara tentang Paulus, Rasul Kristus atau penyebar agama Romawi. Inilah kritik terhadap Bang Juma. Siapa yang menerima orang Farisi ini menjadi rasul? Orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa dengan mudah mereka percaya? Karena Paulus tahu orang Roma, orang Yunani konsep keagamaannya adalah triteos, tridewa, tiga dewa, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, perayaan dewa Horus. Ya, Paulus tahu itu, maka dia menjual agama yang dicocok-cocokkan dengan orang Barat, orang Romawi, orang Yunani penjajah pada masa itu. Ajarannya diterima. Yes, kenapa diterima? Karena mereka menyembah dewa Horus tapi fiktif. Mereka menyembah dewa Zeus tapi tak pernah nampak. Mereka menyembah kemudian Hercules tapi hanya angan-angan nenek moyang mereka. Dewa-dewa mereka tak pernah nuzul. Tapi ketika mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka takjub. Oh, inilah Tuhan kita, inilah dewa kita. Dijuallah kemudian ke Roma dan Yunani. Diterima, resmilah abad keempat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka, menggantikan dewa Horus. Mari kita analis dan bantah pernyataan Bang Juma bagian demi bagian dengan menggunakan fakta sejarah, Alkitab, dan konteks kepercayaan Yunani Romawi saat itu. Yang pertama, siapa yang menerima Paulus menjadi rasul? Orang Barat, orang Romawi, orang Yunani? Bantahannya, Paulus tidak diangkat sebagai rasul orang Romawi atau Yunani, melainkan oleh Tuhan sendiri. Dalam Galatia 1 ayat 1, Paulus berkata, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, bukan pula oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus tidak menerima otoritas dari orang-orang non-Yahudi, tetapi dari Yesus sendiri dalam perjalanannya ke Damsyik. Kisah Rasul 9 ayat 1-19. Pertemuan Paulus dengan Petrus dan Yakobus, lihat Galatia 1 ayat 18-19, juga menunjukkan bahwa ajarannya diterima oleh gereja mula-mula, bukan diangkat oleh Romawi atau Yunani. Yang kedua, kenapa dengan mudah mereka percaya? Karena Paulus seorang Romawi, orang Yunani, konsep agamanya adalah triteos atau tiga dewa. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, perayaan dewa Horus. Bantahannya adalah klaim bahwa Paulus mengajarkan tiga dewa atau triteos sangat keliru. Paulus justru sangat menentang politeisme Yunani, Romawi, dan pengajaran monoteisme satu Tuhan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang darinya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jika Paulus menyesuaikan diri dengan politeisme Yunani, ia pasti tidak akan menulis ayat ini, bukan? Yang berikutnya adalah ibadah minggu tidak berasal dari Paulus, tetapi dari kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu. Paulus hanya mengikuti praktik yang sudah ada di gereja mula-mula, bukan menciptakan sendiri. Perayaan dewa Horus tidak ada hubungannya dengan ajaran Paulus. Horus adalah dewa Mesir, bukan dewa Yunani dan Romawi. Bang Juma salah. Orang Romawi lebih banyak menyembah Zeus atau Jupiter, Apollo dan Mitras, bukan Horus. Yang ketiga, Paulus tahu semua itu, makanya dia menjual agama Yahudi dengan mencocok-cocokkan dengan orang Barat, orang Romawi, orang Yunani, penjajah pada masa itu. Bantahannya adalah Paulus tidak menjual agama Yahudi, tetapi justru menghadap banyak penolakan karena mengajarkan Injil yang berbeda daripada budaya Yunani dan Romawi. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 16-34, Paulus berkhotbah di Athena dan justru menentang politeisme Yunani, bahkan mengejek mereka karena menyembah Allah yang tidak dikenal. Paulus sering mengalami penganiayaan dari orang Yahudi dan Romawi karena Injil yang diberitakannya. Baca 2 Korintus 11 ayat 23-27. Jika Paulus hanya ingin menyesuaikan ajarannya dengan Yunani dan Romawi, mengapa ia dipenjara, dianiaya, dan akhirnya dihukum mati oleh Romawi? Yang keempat, ajarannya diterima karena mereka menyembah dewa Horus, tetapi fiktif. Mereka menyembah dewa Zeus, tetapi tidak pernah nampak. Mereka menyembah Hercules, tapi hanya angan-angan. Dewa mereka tidak pernah nuzul. Bantahan. Klaim ini mengabaikan fakta bahwa banyak orang Yunani dan Romawi justru menolak Injil yang Paulus beritakan. Ketika Paulus berkhotbah tentang kebangkitan Yesus,
Banyak orang Athena mengejek dan menolak dia. Baca Kisah Para Rasul 17 ayat 32. Jika ajaran Paulus benar-benar cocok dengan politeisme Yunani dan Romawi, maka seharusnya tidak ada perlawanan keras dari para filsuf dan para imam pagan. Yang kelima, tetapi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka terkejut. Oh, ini Tuhan kita, inilah dewa kita. Kemudian dijual Pauluslah ke Roma dan ke Yunani. Diterima resmilah abad keempat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka, menggantikan dewa Horus. Itu kata Bang Juma. Bantahannya adalah klaim bahwa Yesus menjadi Tuhan bagi Romawi baru pada abad keempat adalah keliru. Yesus sudah dianggap Tuhan oleh para rasul pertama, bukan oleh Kaisar Romawi. Thomas mengaku Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Baca Yohanes 20 ayat 28. Jauh sebelum abad keempat. Paulus dalam Filipi 2, 6-11 juga sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sejak abad pertama. Kekristenan baru menjadi agama resmi Romawi di bawah Kaisar Theodosius pada abad keempat. Tetapi Yesus sudah diakui sebagai Tuhan jauh sebelumnya. Paulus tidak menjual Yesus sebagai pengganti dewa Horus, tetapi memberitakan Injil yang justru menentang semua dewa-dewa kafir, Bang Juma. Kesimpulan, ajaran Paulus jalan dengan para rasul, bukan produk Romawi. Pertama, Paulus tidak diangkat sebagai rasul oleh orang Yunani dan Romawi, tetapi oleh Yesus sendiri. Yang kedua, Paulus mengajarkan monoteisme, bukan politeisme seperti Yunani dan Romawi. Ketiga, Paulus mengalami banyak perlawanan karena ajarannya bertentangan dengan politeisme Yunani dan ajaran Romawi. Yang keempat, kesatuan ajaran Paulus dengan Petrus dan Yakobus membuktikan bahwa Paulus tidak membawa ajaran baru. Kelima, kekristenan bukanlah hasil sinkretisme dengan agama Yunani dan Romawi, tetapi bertentangan dengan politeisme dan berdasarkan pada wahyu Allah yang sejati. Jadi, klaim bahwa Paulus hanya mencocokkan Injil dengan budaya Romawi dan Yunani adalah salah besar. Sebaliknya, Paulus justru menghadapi banyak tantangan dan perlawanan karena memberitakan kebenaran Injil yang bertentangan dengan dunia pagan. Demikian Bang Juma. Salam. Siapa yang menerima orang Farisi ini menjadi rasul? Orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa dengan mudah mereka percaya? Karena Paulus tahu orang Roma, orang Yunani konsep keagamaannya adalah triteos, tridewa, tiga dewa, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, perayaan dewa Horus. Ya, Paulus tahu itu, maka dia menjual agama yang dicocok-cocokkan dengan orang Barat, orang Romawi, orang Yunani penjajah pada masa itu. Ajarannya diterima. Yes, kenapa diterima? Karena mereka menyembah dewa Horus tapi fiktif. Mereka menyembah dewa Zeus tapi tak pernah nampak. Mereka menyembah kemudian Hercules tapi hanya angan-angan nenek moyang mereka. Dewa-dewa mereka tak pernah nuzul. Tapi ketika mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka takjub. Oh, inilah Tuhan kita, inilah dewa kita. Dijuallah kemudian ke Roma dan Yunani. Diterima resmilah abad keempat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka, menggantikan dewa Horus.